Bapak para pejabat yang menghadiri acara Maulid Nabi pada malam hari ini, kita bisa sebut satu persatu. Jemaah masjid Nurul Amin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah selesai sholat isya dan kita akan lanjutkan dengan ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang berbahagia, terutama bapak-bapak para tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus masjid, dan pemuka-pemuka agama serta perangkat pemerintahan. Kami berharap nanti setelah ceramah ini kita jangan tinggalkan tempat karena kita akan bersilaturahmi dengan Pak Wakil Gubernur. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk bisa tetap sampai selesai. Dan juga lanjutan bagian Bapak Ibu yang berbahagia, kita tiba pada acara hikmah Maulid yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nazril Muluk LC.MA pada Ustaz. Waktu dan kami persilakan. Mau dijalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, alhamdulillah dapat membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kesehatan, kemudian memudahkan segala urusan beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, PJ Kepala Desa. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Koramil dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus. Yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita selalu memulai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dari maghrib tadi Bapak Ibu diringankan Allah hati hadir di masjid beramai-ramai dan duduk sekarang ini mendengarkan ceramah. Ada yang belum makan, ada yang dalam keadaan lemah badan tapi duduk di sini. Insyaallah kita ceramah tidak lama Bapak Ibu. Karena saya ingat dulu ada ustadz terlalu lama ceramahnya keluar orang satu-satu Pak. Tinggal satu orang persis di sebelah ustadz dulu. Ditanya ustadz ini sebanyak ini orang keluar dengar ceramah saya, kenapa bapak bertahan Pak? Apa isi ceramah saya yang membuat bapak tertarik? Kata bapak, ini sebetul saya paling muak dengar ceramah ustadz. Cuman sejadah saya ustadz injak dari tadi, maka dia nggak bisa keluar Pak. Jadi kita insya Allah tidak lama Pak, cuman standar aja lah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah? Yang pertama itu Bapak Ibu, supaya tidak terjadi seperti Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nabi Ibrahim didakwahinya ayahnya Pak, malah ayahnya ngancam. Tidak berhenti kau menghina Tuhan kami Ibrahim, kami rajam kau. Nah akhirnya apa?
Di akhirat Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan ayahku. Kata Allah, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tidak diterima oleh Allah, Pak. Itu sedih Nabi Ibrahim. Ayah didakwahi tidak mau ikut. Rupanya bagi Allah tidak ada istilah orang dalam, Bu. Oh, ini anak Nabi nih, bapak masuk. Tidak bisa rupanya, Pak. Nah, alhamdulillah ayah Rasulullah selamat, Pak. Itu makanya diwafatkan supaya menyelamatkan ayah Rasulullah. Jadi ayah Rasulullah masuk surga, Pak. Karena tidak sempat menerima dakwah, sudah wafat duluan. Nah, itu jadi sayang Allah itu sama kita ini. Jadi Allah tuh tahu kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Makanya dalam hidup ini, Pak, kita itu selalu dianjurkan bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau mendapat musibah. Karena syukur dan sabar inilah yang bisa menenangkan jiwa kita. Syukur dan sabar dua-duanya sama-sama masuk surga. Di zaman Rasulullah ada seorang suami yang berwajah kurang lah, Pak, wajahnya ini. Tapi dia dapat istri wajahnya sangat cantik, Pak. Jadi waktu istrinya dandan dipujilah sama dia. Cantik betul lah dek, tidak imbang sama abang. Abang macam ini wajah, sementara wajah adek cantik. Kata istrinya, abang bersyukur tidak dapat istri seperti aku. Bersyukur betul dek, bangga betul saya. Insya Allah kita berdua masuk surga, bang. Apa gitu? Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Nah, itulah syukur sabar tuh, Pak. Dua-duanya masuk surga. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa Allah itu maha sayang sama kita. Allah memberi kita musibah sebetulnya untuk kebaikan diri kita juga, Pak. Itu yang pertama, kenapa ayah Rasulullah diwafatkan. Nah, yang kedua, Allah tidak ingin Rasulullah punya dosa kepada ayahnya. Surga memang di bawah telapak kaki ibu. Pintu tengah surga itu adalah ayah, Pak. Tidak akan masuk surga seorang anak tanpa melalui pintu tengahnya, yaitu ayah. Di zaman Rasulullah ada ayah yang khilaf mencuri di rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Anak ini kurang ajar, Bu, melapor dia ke Rasulullah, bapaknya mencuri, Pak. Bagi Rasulullah, anakku Fatimah pun yang mencuri, aku potong tangannya. Pulanglah dia menjemput bapaknya. Dia menjemput bapaknya, turun malaikat Jibril ke Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu. Coba tanya ke ayahnya itu, apa yang tersembunyi di hatinya yang dia tidak ungkapkan dengan lisannya tentang anak laki-lakinya ini. Pas bapaknya datang dibawa menggigil ketakutan. Betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak laki-laki bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah ya Rasulullah dan dia berhasil, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu sehingga aku khilaf dan mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah sakralnya seorang ayah itu, Pak. Makanya binti larinya ke ayah. Tapi anak banyak tidak tahu, asal berduit dia ngasih duit pasti ke ibu dikasih ya, Pak. Kan kalau dikasih ibu, bapak dapat Ustaz, haram, Pak, tidak akan dapat, lo percaya lah. Saya pernah nengok atuk-atuk bakar dompet, Pak. Saya tanya tuh, ngapa dibakar dompet tuh? Tidak ada guna dompet nih Ustaz, tidak juga diisi sama anak saya. Berapa terlukanya hati bapak itu, Pak. Tapi kadang ada anak udah dipisahkannya, Pak, ini untuk papa, Pak, ini untuk mama. Disalin lah balik sama ibu nih, Pak. Jadi memang payah jadinya pergerakan bapak nih. Dia
mengamalkan kajian tuh Pak harus kita sesuaikan, cocok enggak sama pasangan kita mengamalkannya. Saya pernah memang menyampaikan dan itu sahih Pak. Uang suami 100% milik istri. Itu memang betul. Uang istri 100% milik istri. Nah bapak ini terlalu lugu mendengarkan kajian itu Pak. Semua duitnya dikasihnya ke istrinya. Tuh pagi mendorong Honda Pak, jalan. Ngapa dorong Honda Bang? Pakaian rapi Pak. Dikasih istri 10.000 tadi Ustaz. Makan lontong tak pakai telur 8.000, sisa 2.000 lagi. Itu tidak cukup beli minyak Pak. Maksud saya itu kalau macam itu istri bapak jangan itu diamalkan Pak. Pandai-pandai lah Pak. Azab bapak, percayalah. Gitu juga Bu. Sedekah istri yang paling afdol kepada suaminya. Ibu harus nengok juga siapa suami ibu. Laki-laki ini kalau tiba jahatnya Pak, tahu istrinya punya penghasilan dimanfaatkannya Pak. Istri dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung. Ah itu banyak tuh. Jadi ibu-ibu kalau berduit hati-hati juga suami seperti apa yang bisa ibu mengamalkan itu. Saya nyampaikan Rasulullah itu Pak di rumah sering tersenyum, ramah. Bapak nih Bu selama nikah tidak pernah ketawa di rumah tuh Pak, wibawa. Dengar kajian saya diamalkannya pulang Pak, assalamualaikum Ma. Terkejut istrinya Bu, ninggalkan perangai suami aku ini. Selama ini tidak pernah senyum, tahu-tahu pulang senyum. Jadi kalau bapak memang pendiam ya udah Pak pendiam aja. Carilah di diri Rasulullah yang rasanya bisa untuk diamalkan. Nah begitu juga lah dengan kajian kita ini nih Bu. Kita dengar, kemudian kita coba amalkan. Ini cocok enggak untuk saya? Nah makanya Rasulullah SAW itu dia mengatakan bahwa harta anak laki-laki semua adalah milik ayahnya. Tapi itu dalam tanda kutip Pak. Di sini diterangkan betapa sakralnya seorang ayah, jangan diremehkan. Banyak anak-anak gara-gara menghamalkan satu hadis. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru kepada siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Sehingga banyak anak hanya berbakti kepada ibu, minta doa ke ibu, jarang minta doa ke bapak. Kalau mau ujian, mah doain ya Maya mau ujian. Datang bapaknya, papa ndak nak? Ya papa ya juga lah. Nampak basa-basinya aja minta ke bapak tuh Pak. Tahu ndak betapa makbulnya doa seorang ayah? Kalau kita buka kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, itu ibunda Nabi Yakub menyuruh Yakub minta doa kepada ayahnya. Bukan dia yang mendoakan, Yakub cepat minta doa kepada ayahmu. Jadi doa ayah untuk kesuksesan dunia itu kuat Pak. Jadi jangan sia-siakan doa ayah. Tapi ayah yang cerdik mendengarkan kajian saya tadi, apa ceramah Ustaz tadi? Suruh berbakti Pak. Kepada siapa? Ibumu. Terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa baru? 1. Berarti kurang 2 lagi itu. Dibilang ini hadis poligami Pak. Nah jadi udah jelas ya Bu ya, sebab ayah Rasulullah diwafatkan oleh Allah karena 2 hal ini. Kemudian yang berikutnya Pak, setiap kali Allah memberi kita musibah, kalau kita sabar, kalau kita ridho menerimanya, maka musibah itu akan bertukar menjadi kebaikan. Asal tidak buat status di WA, asal tidak buat caption di IG, aman Pak. Kan kebanyakan orang kalau bermasalah rumah tangganya Bu, nanti dibuatnya statusnya di WA. Ingat abang ya, Allah itu tidak tidur. Akan mancing orang komen tuh Pak. Ngapakah? Baru panjang cerita Pak. Gagal pertolongan Allah. Allah tidak suka dengan orang yang suka menceritakan masalahnya kepada manusia. Selama ini apa ndak Allah cemburu sama kita? Allah udah mengatakan Bu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun falahu ajrun inda rabbih
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, tidak akan ada rasa khawatir dan tidak akan ada bersedih hati. Jadi Allah nyuruh kita dalam surah Al-Baqarah 112 tuh, kalau ada masalah ceritakan ke aku. Selama ini kita cerita ke manusia, Pak. Apakah salah kita bercerita masalah kita sama manusia? Datang kepada ahlinya. Bapak sakit, cerita jangan ke kawan, Pak. Kawan bapak nak dokter, bertambah penyakit bapak dibuatnya. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini, Bang. Hati-hati tuh, Bang. Keponakan aku kan itu juga gejala waktu itu. 2 hari sudah tuh masuk rumah sakit. Hari ketiga mati dia tuh, takut gitu ya dia, Pak. Dia enggak dokter. Kita kalau enggak berduit cerita ke kawan yang kaya, Pak. Jangan yang senasib, Pak. Enggak ada solusinya. Kita bilang sama kawan kita yang kaya, aku udah 2 hari ini lauk enggak berlauk di rumah, Bang. Bisa duit abang 50 loh. Ada solusi. Kalau kawan senasib, aku udah 2 hari di rumah makan kecap aja enggak berlauk. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari ini. Tambah parah dia, Pak. Jadi kalau kita mau cerita, kalau kita udah yakin sama Allah, Pak, kita ceritakan masalah kita ke Allah. Allah nanti yang ngatur skenario-nya untuk mengeluarkan kita dari masalah kita. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang di dalam penjara. Kalau orang di penjara itu, Pak, enak kita ceramah, Pak. Dia langsung diamalkannya karena dia tidak kemana-mana. Saya ceramah waktu itu di Polsek. Saya ceritakanlah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Memohonlah kita kepada Allah. Rupanya ada tahanan di dalam tuh, Pak, yang sedang dengar. Dia udah 3 hari tidak dijenguk istrinya, istri marah sama dia, Pak. Anaknya benci sama dia. Jadi itu udah 3 hari dia tidak gosok gigi, Bu. Disitulah diamalkannya. Tahunya saya setelah dia sampai di lembaga pemasyarakatan, Pak. Dia cerita, ingat saya Ustaz ceramah tuh. Jadi sudah 3 hari tidak gosok gigi, Ustaz. Dengar ceramah Ustaz tuh beruduk saya, solat saya 2 rakaat. Ya Allah, dan 3 hari hamba tidak menggosok gigi hamba. Masam rasanya mulut ni, ya Allah. Istri tidak mau menjenguk, anak hamba marah kepada hamba. Berikanlah hamba Pepsodent, ya Allah. Disebutlah merek, ya, Pak. Setelah dia berdoa, jam 9 malam masuklah tahanan baru sambil berteriak-teriak, Pak. Saya tidak salah, Pak. Saya tidak salah, Pak. Kata polisi ini, semua orang masuk sini tidak ada ngaku salah. Masuk aja Bapak dulu. Kalau memang tidak salah nanti lepas malam. Setelah itu satu sel sama yang berdoa ke Allah tadi, Pak. Dialah yang menghibur. Dosa teriak-teriak, Bang. Abang kalau tidak salah lepas abang nanti. Biasa kadang-kadang ada salah komunikasi, itu biasa. Tidur aja lah, Bang. Tidurlah dia berdua, Pak. Jam 5 subuh dia mau sholat subuh, ditengoknya tahanan baru itu udah tidak ada. Pas polisi lewat, ditanyanya, Pak, yang satu sel sama saya semalam mana? Salah tangkap kami rupanya, udah lepas dia. Udah lepas dia. Oh ya, tuh kantong hitam tuh katanya ambil aja untuk kamu. Dibuka kantong Pepsodent isinya, Pak. Sama gundar gigi itu. Padahal dia tidak ada minta gundar gigi itu, Pak. Selama ini kita tuh hanya menceritakan masalah kita ke manusia. Cemburu Allah tuh sama kita. Jadi kalau kita dapat musibah, yakinlah musibah itu kalau kita nikmati, kita ridhoi, diganti Allah dengan kenikmatan. Nabi Musa alaihissalam, hanyut Nabi Musa itu, Pak. Itu udah sedih hati ibu Nabi Musa, dapat musibah, anak hanyut. Rupanya hanyutnya justru ke istana Firaun. Dan pada masa itu laki-laki Bani Israel yang lahir dibunuh oleh Firaun. Di skenario Allah lah yang mendapatkan bayi itu adalah istri Firaun, Aisyah binti Mumtazim, yang sangat bertakwa kepada Allah sekalipun suaminya sangat kafir. Dia sembunyikan imannya, Pak. Pas dia sedang menggendong-gendong Nabi Musa kecil ini, langsung datang Firaun, bayi Bani Israel, bunuh. Kalau yang ini jangan, kata Aisyah.
Entah mengapa sayang aku sama anak nih. Kalau kau sayang, serahlah, peliharalah. Jadi ingat Pak, sejahat-jahat Firaun paling takut sama istri Pak. Jadi kalau bapak takut sama istri, Firaun lah bapak. Menangis bayi kecil ini, Nabi Musa ini menangis, disusukan kepada ibu-ibu yang menyusu anak pada saat itu di istana. Tidak ada yang mau, nangis terus bayi Nabi Musa kecil ini. Akhirnya disembarakan oleh Aisyah. Siapa yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam, aku berikan hadiah dan kekayaan. Pas ada kakak Nabi Musa di sana, Ratu, mari aku tunjukkan, mana tahu ibu ini bisa menyusukannya. Itu masih dirahasiakan Pak. Kembalilah balik Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Tentu mau dia nyusu Pak. Udah bayi kembali, dapatlah duit lagi Pak. Musibah bertukar menjadi kenikmatan. Tapi ingat syaratnya tadi Bapak Ibu, jangan mengeluh. Karena orang Islam ini terlalu banyak dramanya, suka memanfaatkan orang baik. Itu hati-hati Pak. Ada di Pekanbaru ini pengusaha berlian. Dia kalau habis sholat berjamaah, nanti dia suka zikir menghadap ke orang-orang yang sedang zikir Pak. Diperhatikannya yang sedang zikir, sedang doa. Nampak wajah orang berzikir berdoa itu sedih Pak. Langsung dipanggilnya nanti itu Pak, sini kamu dulu, kamu ada masalah, listrik mau diputus PLN Pak Ji. Belum pakai token kamu lagi. Belum Pak Ji. Berapa tunggakannya? 1,5. Udah nanti saya bantu, penting kamu rajin sholat jamaah ya. Makasih banyak Pak Ji. Kau ngapa? Baru pindah jualan Pak Ji dari Tengkumar ke Sudirman. Jadi kurang jual beli, udah berapa hari ini modal tuh makan. Oke, saya bantu pinjaman tapi tanpa bunga. Kamu ansur berapa kamu sanggup per bulan? Ayolah Pak Haji. Semenjak masyarakat tahu Pak Haji itu suka seperti itu Pak, asal ada Pak Haji itu jamaah di masjid sedih aja zikir orang Pak. Itu sifat kita yang tidak bagus tuh Pak. Orang jadi pejabat itu, walaupun kawan kita, saudara kita, jangan dimanfaatkan. Kita itulah kadang perangai kita nih Pak. Oh, kawan aku itu, jadi kita manfaatkan itu, yang tidak boleh itu Pak. Risau orang dibuatnya karena kita mengganggu jadinya. Itulah mental kita nih sekarang, terlalu menyandarkan diri kita kepada manusia. Apa tidak kecewa banyak hidup kita nih, berharap sama manusia kecewa Pak. Berharap kepada Allah, apapun yang diberikan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Karena Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu yang harus kita tahu Pak. Apa musibah yang dikasih Allah ke ibunda Rasulullah? Suami meninggal, anak dalam kandungan, dikasih Allah rasa kuat, sabar, tabah, tidak larut dalam kesedihan. Itu luar biasa tuh Pak. Suami meninggal, hati lapang. Tidak merasakan kehamilan sebagaimana kehamilan ibu-ibu pada umumnya, merasa sakit, mual, muntah, benci dengan suami, bau parfum tidak suka, tidak ada sama sekali, seperti biasa. Kita kadang nengok orang hamil tiba masuk pasing idam tuh kasihan Bu. Rumahnya di Minas Pak. Apa kata istrinya? Bang, abang ingat tidak bang, waktu kita baru-baru nikah makan nasi goreng di Pandau. Berapa jauhnya tuh Pak. Ingin pula rasanya nasi goreng tuh. Bekejarlah suami dari Minas Pak, 2 jam sebelum ada tol. Lambat-lambat nih onda. Pulang balik, udah balik tengah malam. Dek, nih nasi gorengnya, untung masih ada tadi lagi. Makanlah sama abang, aku tuh ngidam pengen nengok abang makan. Waduh Pak, sakit hati suaminya. Kalau tahu untuk dia tadi ngapa dia jauh-jauh ke Pandau Pak. Bagus dia duduk dekat-dekat rumah sana lagi Pak, kan dibeli ya. Belum lagi pas masuk fase melahirkan Bu, menjerit-jerit macam tak akan mau hamil lagi Pak. Onde bang, sakit bang, tak tahan aku bang, udahlah sekali ini aja. Aku pokoknya tak mau beranak lagi, udahlah sekali ini. Yang menjerit itu udah 4 anaknya Bu. Tak jerah-jerah Pak, itu herannya so. Memang sakit, tapi bunda Rasulullah begitu melahirkan brojol tanpa rasa sakit. Itu kenikmatan yang dikembalikan oleh Allah. Kemudian mengenai nama Pak,
Waktu Datuk Nabi memberi nama Nabi ini, orang Quraisy sempat bertanya, Datuk, kenapa anak ini dikasih nama yang tidak pernah kita mendengar sebelumnya? Itu keajaiban nama Rasulullah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak ada satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Nama kita banyak persamaannya, Pak. Mungkin kita bangga nih, nama saya Nazril, bangga saya, Bu, waduh saya di bidang agama. Tidak bisa bangga, Pak. Ada dengan nama yang sama kelakuannya buruk, Pak. Pas di lembaga lah saya tahu yang senama sama saya kasusnya pelecehan seksual, Pak. Apa yang mau saya banggakan dengan nama saya? Nama kita ini pasti ada serupa. Tidak ada enggak ya. Tapi Rasulullah satu-satunya yang punya nama Muhammad waktu itu. Kata Datuk Nabi, aku berharap dengan nama ini cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Jadi nama itu, Pak, mengandung doa, nama membawa rasa, pengaruh nama besar ke diri kita, sampai Rasulullah katakan panggil orang dengan nama-nama yang baik. Itulah, Pak. Di Pekanbaru ada ibu-ibu yang suka bercanda, Bu. Anak perempuannya dari kecil dipanggilnya nenek, anak laki-laki dipanggil kakek. Jadi dari kecil kawan-kawannya terbiasa memanggil dengan nama itu, Pak. Nenek, 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 nenek. Betul-betul macam nenek anak jadi. Yang dipanggil kakek itu bongkok. Itu bahayanya sebuah panggilan itu, Pak. Macam ibu-ibu, Bu. Kadang suami ini suka bercanda dia. Udah capek ibu ini diet, dipanggilnya juga gendut, gendut, gendut. Itu tambah besar badan ibu tuh, Pak. Karena dipanggil terus dengan nama yang buruk. Kaliang tambah hitam dia jadinya, Pak. Jadi jangan kita memanggil dengan nama yang buruk. Salah memberi nama anak, bisa durhaka anak kepada orang tua. Di zaman Umar bin Khattab ada anak kecil memukul kepala bapaknya. Dibawa anak ini ke hadapan Khalifah Umar. Ini anak durhaka, Khalifah, berani dia melayangkan tinjunya ke muka aku. Datang anak ini protes, apakah kalau anak nakal itu murni karena kesalahan kami, atau apa sebetulnya kewajiban ayah terhadap anaknya? Maka dijawab oleh Khalifah Umar, kewajiban ayah yang pertama adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama kau siapa? Ju'al, Khalifah. Ju'al itu kumbang busuk tuh, Pak. Itu artinya itu dikasih nama anaknya. Makanya kata Khalifah Umar, bapak sudah lebih dulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Salah ngasih nama, durhaka anak sama kita. Jadi kemudian ada orang bertanya, nah ada namanya baik, Muhammad, Soleh, Rahman, ngapa kok jahat dia jadinya? Ada yang kedua, harus memilihkan calon ibu untuk anak, ibu yang baik. Itu pengaruhnya, Pak. Terbukti dalam ilmu kedokteran, kecerdasan anak turun dari ibu, bukan bapak. Jadi bapak udah bisa nyalahkan ibu kalau anak bapak bongak, Pak. Karena apa? Kecerdasan anak turun dari ibu. Jadi kalau ibu baik, insya Allah anak baik. Kalau ibu kau macam mana? Kata Khalifah, ibu aku tuh tukang fitnah, Khalifah, begunjing aja kerjanya. Itu turun jadinya, Pak. Durhaka anak jadinya. Bapak ibu lihat preman kalau ngumpul, Pak, happy, Pak. Nggak ada membahas orang, mabuk, main gitar, enak dia. Karena apa? Setan nggak ganggu, Pak. Malah kalau setan mau ganggu, marah iblis. Kalian kawan-kawan kita tuh, ngapa kalian ganggu? Makanya preman tuh kelihatan damai kalau ngumpul tuh, Pak. Tapi kenapa di masjid kita orang-orang baik sering menghina satu sama lain, menjatuhkan orang satu sama lain, memburukkan orang satu sama lain? Karena iblis itu dia tahu yang paling besar di diri seorang manusia adalah kehormatannya. Melanggar kehormatan manusia dosanya besar. Jadi iblis sekarang, Pak, tidak dilarangnya Bapak, berjamaah lah kalian sholat tiap waktu, bacalah Al-Quran, zikirlah kalian. Yang penting kalian laku adu domba satu sama lain. Makanya kadang pakai kalimat ini, Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih, Kak, aku karena dekat sama kakaknya. Kakak digitukan orang tidak senang lah aku. Dia ngapa-apa cerita, malas ngomong aku, Kak, bertengkar kakak nanti. Kan inilah gaya nih, Pak.
Kadang pakai kalimat, aku bukan memburuk-burukkan orang ya, ini Allah saksinya. Kira-kira memburukkan orang, Pak. Dan itu memang terjadi justru di orang-orang yang dianggap baik, karena iblis menggodanya, Pak. Nah itu yang harus kita waspadai itu, Bu. Kalau kita menjelekkan orang, berarti kita menganggap diri kita baik. Kalau kita menganggap diri kita baik, berarti kita sombong, Pak. Udah sombong, udah salah tuh, Pak. Di neraka lah tempat kita. Apa kata Rasulullah, bila kalian melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Bapak ini misal biasa ramah, Bu, tahu-tahu pagi itu nyapa bapak gini aja matanya, Pak. Nggak mau dia nengok bapak. Bapak lain lah soalnya, baru jadi itu, baru lain lah sombongnya. Rupa pas orang bertanya ke bapak tuh, agak lain nampak hari ini, Pak. Itulah salah tidur saya semalam, sakit betul lehernya. Rupa salah tidur bapak tuh, Pak. Bukan sombong. Nah, kita kan gampang berburuk sangka tuh, Pak. Lebih mudah kita berburuk sangka daripada berbaik sangka. Itu tuh dikunci-kunci mulut kita tuh, Bu. Kadang, Pak, di majelis taklim ini, Bu, banyak pakai geng-geng, Pak. Bapak enggak tahu kan? Saya tuh tahu, Pak, karena dari 2003 saya sama ibu-ibu tuh tahu saya, Pak. Ada geng Bu RT sebelah sini ngumpulnya nanti kalau di pengajian tuh, Pak. Agak 10 orang. Tuh ibu geng Permata tuh agak ramai tuh, Pak. Tuh geng Bu RW sebelah sana. Adalah satu nenek-nenek, Bu, duduk sendiri depan saya. Enggak ada geng nenek tuh, Pak. Rupa peka nenek tuh, Bu, makanya tidak dibawa dia, Pak. Nenek itu lah yang tidak ada gengnya. Kita dari mana tahu? Ibu coba duduk di meja saya nih, walaupun mata saya ke sana, Pak, yang sebelah sini nampak, Pak. Jadi kita tahu orang yang musuhan kalau sedang pengajian tuh. Misalnya masuk orang yang tidak dia suka tuh, Bu, nanti dia kode dari jauh, kan nampak sama saya tuh, Pak. Sudah tuh kadang, Ustadz, nanti habis ceramah kami mau jenguk suami kawan baru pulang dari rumah sakit. Oh iyalah, Bu, diumumkanlah sama ibu ketua nih, ibu-ibu nanti selepas pengajian kita akan menjenguk suami dari ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Sebelumnya kita silahkan pada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Nah saya duduk, ibu tuh turun. Pas ibu tuh turun, yang ibu yang duduk tuh nanya, Pak, kan nampak di depan nih, begunjing lah sepanjang pengajian saya itu. Sesekali ditengoknya juga saya. Jadi supaya sangka tidak tahu gitu tuh, Pak. Cuman saya, Bu, seribut apapun suasana sedang saya ceramah, saya tidak akan pernah mau menegur orang. Sebab apa, Pak? Besar dosa saya, karena saya mempermalukan orang di hadapan orang ramai. Kadang ibu-ibu tuh, Bu, banyak yang tak selesai. Dia sebelum pengajian ada yang jual jilbab, kerupuk, kue bolu. Jadi kadang ada yang tak selesai. Buka WA yang hitam habis. Saya ceramah terus, Pak. Macam-macam kegiatannya tuh, Pak. Tapi Ibu jangan kecil hati, Bu. Laki-laki perempuan tuh sama pegunjingnya, Bu. Beda gaya aja, Pak. Beda gaya aja. Mau saya buka-buka nih gunjing kita nih, Pak. Malas ngomong saya, Bu. Parah lagi, Bu. Cuman dia kadang bapak-bapak nih pandailah awak kalau mulut ibu-ibu maklum ya deh. Saya dalam hati deh pas ada runtung lah sedikit lebih parah gunjing kita lagi. Mana Bang Aris ya? Buka, Bang. Nah tuh, Pak ya, mengenai nama. Ada nama bagus, ibu baik. Ada syarat yang ketiga, Bu, memberikan air susu ibu kepada bayinya. Ini fatal loh, Bu. Air susu ibu itu menjalin hubungan batin antara ibu dan anak. Makanya seorang ibu yang menyusukan bayinya, kemanapun ibu ini pergi pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul atau enggak, Bu? Ada alarm dikasih Allah, Pak. Tapi semenjak banyak bayi dikasih susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang, Pak. Terasa sama sapi itu, anak aku haus. Makanya kalau malam takbiran tengok anak-anak di Indonesia ngumpul dekat sapi itu, Pak. Karena dia ada chemistry, Pak. Ada hubungan perasaan tanpa mereka sadari. Di Mekah, Bu, mau orang potong sapi, enjoy anak-anak sana, Pak. Karena anak-anak sana tidak ada dikasih susu sapi.
Padahal onta ada, kambing ada, dikasih susu ibu. Mereka tahu itu. Nah, kita kasih susu sapi. 3 hari makan daging berturut-turut, kata Rasulullah, bisa pindah sifat hewan ke kita. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk, onta pendendam. Bagaimana anak dikasih susu sapi dari umur 0? Pindah enggak sifat sapi itu, Bu? Makanya anak-anak sekarang pas kita bilang jangan main game juga, besok sekolah. Keluar lenguh sapi ya, Pak. Orang baru main, mirip betul macam ngok sapi itu, Pak. Saya takut salah, Bu. Saya tanya sama dokter anak di awal bros, Pak. Dok, iya ada perempuan yang tidak keluar air susunya. Ketawa dokter tuh, Bu. Allah tuh Ustaz, kalau sudah ngasih anak ke seorang ibu, pasti sudah Allah kasih makanannya. Tidak mungkin tidak. Tapi lambat ada yang keluar, Ustaz. Biarkan bayi itu menghisap terus, pasti keluar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, beri dia pendidikan agama. Kita ini karena menduniawi kita ini tinggi, Pak. Sehingga kita udah main logika aja, Pak. Pokoknya masukkan anak sekolah ini nanti payah dia cari kerja. Agama enggak dibina lagi. Ibu tahu enggak, udah banyak anak SMA di Pekanbaru ini yang Mu'tazilah, Pak. Main nakal, Pak. Bapak aku enggak sembahyang kaya. Itu patokan mereka. Selalu mengatakan, tuh banyak orang baik-baik hidupnya tidak ada gunanya. Jadi ini hati-hati ya, Bu ya. Kalau ibu bapak jalan ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai di Pekanbaru ini orang kaya, bukan orang miskin. Itu yang harus kita tahu, Pak. Karena apa? Sibuk mencari dunia, sehingga mereka merupakan akhirat, dapat istijrat, harta berlimpah, tapi ma'isyatan dongkah, hidup sempit, Bu. Ada perempuan di Pekanbaru nih, suaminya pengusaha kaya raya, Pak. Pembantunya 8 orang, Bu. Saya sangka Raffi Ahmad yang banyak pembantunya, Pak. Orang Pekanbaru ada pembantunya banyak. Kurang sultan apa suaminya menurut Bapak? Tapi dia mau minta pisah sama suami. Saya bilang, Bu, banyak perempuan di Pekanbaru ini yang pingin di posisi Ibu. Ustadz, harta itu pada awalnya memang bisa membuat kita bahagia, Ustaz. Tapi kalau jauh dari agama ini, Ustaz, tidak ada bagian. Ini saya udah merasakan nih, Ustaz. Suntuk saya jalan, saya Jakarta pagi sore pulang, tidak bisa menghibur diri saya, Ustaz. Suami saya selalu dengan sombong mengatakan, aku walaupun tidak sholat, kau tengok proyek aku, duit aku banyak, ATM kau tidak pakai limit. Kau tengok tuh orang-orang rajin sholat di masjid. Itu imam paripurna ada 3 bulan tidak gajian, dah lari suara imam tuh. Betul pula, Pak. Waktu itu memang iya, Bu, menjelang Ramadan 3 bulan tidak gajian, Pak, imam paripurna. Berubah suara imam, Bu, rendah semua, Pak. Biasa gak tinggi, rendah. Pas mau masuk puasa pertama cair 3 bulan. Saya tahunya balik tinggi balik, Pak, suara tuh. Yang azan mulai bagus balik. Berarti ini udah cair nih. Kalau itu yang jadi patokan kebahagiaan, oke, dia betul dalam perdebatan, Pak. Itu tidak bisa kita lawan. Tapi akhirnya apa? Dia tidak merasakan kebahagiaan. Sampai ibu tuh bilang apa, Bu? Sempat saya, Ustadz, dikasih suami soleh oleh Allah, walaupun miskin hidupnya, bisa bimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Disitulah hampir tergerak hati saya untuk mau, Pak. Agak pelupa kita dengar yang macam itu, Pak. Jiwa penyayang tuh keluar aja dia, Pak. Tapi tidak. Baru saya sadar, saya udah punya istri, agak pelupa, Pak, pas dengar yang macam itu tuh. Nah, jadi artinya apa, Bapak Ibu? Jangan kita anggap agama ini bisa membuat kita tertinggal jadinya. Justru kalau kita meninggalkan agama, hidup kita jauh lebih sulit. Nah, itu masalah agama. Baik Bapak Ibu, kalau saya teruskan ini 7 hari lagi keluar dari sini. Jadi saya akhiri dulu kajian kita pada malam hari ini. Saya hitung udah 45 menit. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Azril yang telah menyampaikan Imam Maulid. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kita. Bapak dan Ibu sekalian, mohon bersabar sebentar.